Lihat Yang Kai terluka. Banyak master dari Star Boundary dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya di bawah tidak dapat menahan perasaan mereka melompat ke tenggorokan. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya membuat mata mereka menyala. Ketika tombak ini ditembakkan, ekspresi Ken Ye berubah lagi. Dan dia merasa seolah-olah kehendak seluruh dunia menekannya. Meskipun dia adalah Kaisar Agung, dia masih tidak bisa bernapas. Dengan menangkis tergesa-gesa, dia dikirim terbang mundur oleh kekuatan besar. Yang Kai mengikuti seperti bayangan. Tombak satu demi satu. Ekspresi wajahnya setenang sumur kuno. Tetapi serangannya kejam dan tanpa ampun. Bum bum bum. Serangan sengit satu demi satu benar-benar membuat Ken Ye agak kelelahan. Sosoknya terus-menerus bergerak di dalam sangkar raksasa tetapi tidak dapat melarikan diri. Di bawah pengawasan semua orang yang hadir, Kaisar Agung Bayangan Malam secara instan dan sepenuhnya ditekan. Kerumunan itu gempar. Adegan seperti itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Meskipun semua orang tahu bahwa Yang Kai memiliki kekuatan Kaisar Agung, Ken Ye sudah terkenal sejak lama. Jadi bahkan jika Yang Kai memiliki kekuatan untuk melawannya, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang pada akhirnya. Tetapi melihat situasi saat ini, Yang Kai berada di atas angin. Cedera Ken Ye tidak ringan. Pandangan serius melintas di mata Liu Yi. Komandan pasukan yang datang ke sisinya sebelumnya bertanya, kalau begitu, bukankah Ken Ye lebih rendah dari Yang Lord Void, tetapi karena lukanya belum sembuh? Liu Yi mengangguk, seharusnya begitu. Mungkin itu juga karena sikapnya yang mengesankan. Jika Yang Kai ingin menyelamatkan Star Boundary, dia hanya bisa mengakhiri pertempuran dalam waktu 2 jam. Jadi dia secara alami tidak akan menahan diri. Namun, Ken Ye berbeda. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengulur waktu, dan tidak perlu bertarung sampai mati dengan Yang Kai. Setelah Istana Surga Tinggi benar-benar terkikis, Yang Kai tidak akan berdaya untuk membalikkan situasi tidak peduli seberapa kuat dia. Yang satu menggunakan kekuatan penuhnya sementara yang lain menahan. Ditambah dengan fakta bahwa Ken Ye sendiri terluka, situasi seperti itu tidak mengejutkan. Junior yang sombong. Di dalam kandang, raungan Ken Ye yang tertahan terdengar. Sepertinya marah. Jangan pergi terlalu jauh. Yang Kai tidak menjawab. Niat bertarungnya yang tak terbatas membara serta niat membunuh yang kental yang terkunci pada Ken Ye. Bagus. Karena itu masalahnya. Maka kita akan melakukan apa yang kamu inginkan? Saat Ken Ye berteriak dengan marah, tangan kosongnya yang lain tiba-tiba mencengkeram udara dan pedang melengkung lainnya muncul. Dengan dua bilah di tangannya, aura Ken Ye tiba-tiba berubah. Dan dunia akan mengembun di sekitar tubuhnya, membentuk persilangan di antara keduanya. Asteris ledakan. Dengan ledakan keras, Ken Ye, yang terus-menerus mundur dan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, sekarang berdiri kokoh di tempatnya. Yang Kai memegang tombaknya dan menekannya, menyebabkan Azure Dragon Spear dan kedua bilahnya bertabrakan satu sama lain, memancarkan suara yang menusuk telinga dan melepaskan cahaya yang menyilaukan. Keduanya hanya berjarak 10 meter. Tetapi ketika mata mereka bertemu, salah satu dari mereka menjadi marah sementara yang lain penuh dengan niat membunuh. 4 tiang di sekitar mereka berdua hancur. Raja ini juga salah satu Kaisar Agung yang diakui oleh Star Boundary. Kamu bukan satu-satunya yang bisa menggunakan kekuatan dunia. Ken Ye meraung. Alasan mengapa Kaisar Agung disebut Kaisar Agung adalah karena mereka diakui oleh dunia dan memiliki kehendak dunia. Memungkinkan mereka untuk memanipulasi kekuatan dunia. Ini adalah perbedaan terbesar antara Kaisar Agung dan alam Kaisar biasa. Yang Kai menyeringai jahat. Jadi apa? Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan di tangannya. Dan segel dao yang baru dipadatkan di tulangnya mulai bersinar dengan cahaya terang saat kekuatan tak terbatas berkumpul di sekelilingnya. Kebuntuan itu langsung pecah. Dan Ken Ye mundur selangkah demi selangkah. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Ken Ye sangat berubah saat dia berteriak. Bagaimana ini mungkin? Pada saat itu, dia merasa bahwa hubungannya dengan dunia ini sedikit melemah. Tetapi kekuatan dunia di pihak Yang Kai tiba-tiba meningkat. Jika bukan karena ini, keseimbangan ini tidak akan rusak. Yang Kai menatapnya dengan kasihan. Tidak ada yang tidak mungkin. Kamu meninggalkan dunia ini. Apakah menurut kamu itu akan memungkinkan kamu untuk melakukan apapun yang kamu inginkan sekarang? Petik 2. Kekuatan di tangannya meningkat lagi. Dan gelombang kejut tiba-tiba meledak, membuat Ken Ye terbang seperti meteor. Darah menyembur dari mulutnya. Yang Kai berdiri di udara. Suaranya acuh tak acuh. Dunia memiliki roh. Ken Ye, tidakkah kamu mengerti? Jika bukan karena roh dunia, pada saat terakhir keberadaan Star Boundary, tidak akan ada pembukaan kuil surga yang mendalam. Jika bukan karena roh dunia, Yang Kai tidak akan dilindungi oleh alam rahasia dunia setelah bersaing untuk sumber buah surgawi.
Dunia terus-menerus memperhatikan miliaran makhluk hidup ini. Dan dao surgawi yang tak terlihat selalu dapat membimbing jalan yang paling jelas pada saat yang paling kritis. Ken Ye berhenti, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan dengan dingin berkata, jika dunia memiliki roh, bagaimana mungkin Kaisar Agung ini menjadi Kaisar Agung? Jangan bicara omong kosong seperti itu. Yang Kai mencibir. Apakah kamu tidak tahu apakah aku berbicara omong kosong atau tidak? Karena kamu telah meninggalkan dao besar dunia ini. Tolong kembalikan semua yang telah kamu peroleh dari dunia ini. Begitu dia selesai berbicara, celah besar muncul di kehampaan di belakang Yang Kai. Bentuk retakan ini cukup aneh. Seolah-olah itu adalah mata yang menatap Ken Ye dengan acuh tak acuh. Mata Ken Ye tidak bisa membantu melebar saat dia menatap mata raksasa di langit. Hubungannya dengan dunia ini dengan cepat melemah. Yang Kai membuka tangannya dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Kekuatan dunia yang tak terlihat berkumpul di sekitar tubuhnya dan tombak naga Azure di tangannya mengeluarkan raungan naga. Ken Ye, tiba-tiba. Yang Kai meraung. Ekspresi garang muncul di wajahnya. Meskipun kamu memiliki garis keturunan ras iblis, kamu dilahirkan di Star Boundary dan dibesarkan di Star Boundary. Dunia inilah yang memberi kamu kehormatan yang pantas kamu dapatkan hari ini. Dunia inilah yang memberi kamu posisi Kaisar Agung manusia. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin membayarnya kembali. Tetapi sekarang kamu telah meninggalkan dunia ini. Meninggalkan orang-orang biasa. Dan menarik invasi musuh asing. Kematianmu benar-benar tidak layak dikasihani. Hari ini raja ini akan bertindak atas nama surga. Tombak naga Azure menembus kehampaan dan membentuk serangkaian segel dengan satu tangan saat tanda yang dalam muncul di belakangnya. Segel Dao. Mata Ken Ye melebar saat dia menatap Yang Kai dengan kaget. Apa yang kamu lakukan? Dia juga seorang Kaisar Agung. Jadi dia secara alami mengerti apa itu segel Dao. Ini adalah kristalisasi dari kekuatan seumur hidup Kaisar Agung. Hampir setara dengan inti Monster Beast. Ketika Monster Beast bertarung sampai mati, mereka akan memuntahkan inti batin mereka untuk menyerang musuh mereka. Ini adalah pertempuran antara binatang terpojok. Jika mereka beruntung, mereka mungkin bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tetapi jika mereka tidak beruntung, jiwa mereka akan berhamburan. Dapat dikatakan bahwa metode Monster Beast adalah pedang bermata dua. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan dikutuk. Ken Ye telah menjadi Kaisar Agung selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat orang melepaskan segel Dao dari tubuh mereka. Tetapi sekali lagi, Kaisar Agung Star Boundary tidak pernah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun. Paling-paling, mereka telah berdebat satu sama lain beberapa kali. Tetapi tidak ada yang tahu tentang itu. Jadi tak satu pun dari mereka akan dengan mudah melepaskan segel Dao mereka. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakan serangan seperti itu. Segel Dao mengalir dengan cahaya redup. Seperti hukum luar angkasa yang Kai kendalikan. Membuatnya sulit untuk dilihat, mengeluarkan aura yang menakutkan. Setiap orang yang melihat segel Dao ini tidak bisa menahan perasaan dingin di punggung mereka. Mereka tidak ragu bahwa jika hal seperti itu menyerang Star Boundary, kemungkinan besar itu akan menghancurkan seluruh wilayah. Pasukan dunia dengan marah berkumpul menuju segel Void Dao, menyebabkannya tumbuh lebih cerah. Dalam sekejap mata, seolah-olah matahari kecil muncul di langit, menyebabkan semua orang menutup mata. Aku tidak punya banyak waktu. Hanya satu serangan ini sudah cukup untuk memutuskan hidup dan mati. Ekspresi Yang Kai acuh tak acuh. Seolah-olah segel Dao di depannya bukanlah artefak terpentingnya, tetapi harta yang bisa dibuang begitu saja. Tapi ketidakpedulian inilah yang membuat Ken Ye merasa ngeri. Jika memungkinkan, Yang Kai tidak ingin mengambil risiko seperti itu. Dia telah memperoleh kesempatan ini dan memiliki kesempatan untuk melihat misteri puncak martial Dao. Jadi tentu saja dia menghargai sayapnya. Tapi sekarang, waktu tidak berpihak padanya. Dan jika dia terus bertarung dengan Ken Ye, meskipun dia yakin dia bisa menang, itu pasti tidak akan diselesaikan dalam waktu singkat. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis ini. Setelah mengambil keputusan, Yang Kai tidak lagi ragu-ragu, bahkan jika itu berarti merusak fondasi Great Dao-nya. Pergi, saat dia berbicara, Yang Kai mengarahkan jarinya, dan Dao Seal yang mempesona perlahan melayang ke arah Ken Ye, kecepatannya tidak cukup cepat untuk dihindari oleh orang biasa. Tetapi dalam penglihatan Ken Ye, seolah-olah seluruh Star Boundary menekannya. Itu tidak mungkin untuk menghindar. Ini adalah serangan yang diringkas dari kekuatan dunia besar, dan bahkan diluncurkan dari segel Dao. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghindari serangan seperti itu. Dia hanya bisa bertarung sampai mati. Dengan raungan marah, Ken Ye mengatupkan giginya dan mengulurkan tangannya, menunjuk ke depan. Di depan ujung jarinya, tanda serupa muncul. Tanda ini terlihat agak mirip dengan segel Dao Yang Kai.
Keduanya sangat dalam, tetapi gelap gulita, memberikan perasaan yang tajam dan halus. Ini adalah Dao Kenye, Dao pembunuhan dan penyembunyian. Di bawah perhatian banyak pasang mata, kedua segel Dao itu saling mendekat. Tabrakan tanpa suara terdengar saat cahaya hitam dan putih memenuhi langit, berubah menjadi dua setengah lingkaran raksasa dengan warna berbeda. Yang Kai dan Kenye keduanya memuntahkan seteguk darah. Tubuh mereka gemetar hebat. Di bawah tatapan gugup semua orang, cahaya putih tiba-tiba melebar dan menelan domain hitam. Dalam sekejap mata, cahaya hitam dengan cepat meleleh dan dipenuhi dengan cahaya putih. Seolah-olah kedua pasukan telah memutuskan pemenang dan pasukan hitam telah dikalahkan sepenuhnya. Di dunia, raungan Kenye yang tidak mau terdengar. Cahaya pijar menyelimuti kekosongan dan secara bertahap menghilang, memulihkan penglihatan semua orang. Semua orang menoleh dengan gugup. Di langit, dua sosok berdiri di udara. Kandang yang awalnya didirikan oleh Yang Kai sekarang telah menghilang. Meskipun itu dibentuk oleh dia meminjam kekuatan dunia, itu masih tidak dapat menahan dampak dari dua segel Dao Kaisar Agung dan telah lama menghilang. Dalam kehampaan, sebuah lubang hitam besar muncul, seolah-olah sebagian besar dunia telah hilang. Namun, berkat penghalang sangkar, hanya itu. Pada saat ini, dua sosok di langit sama-sama dalam keadaan menyesal. Yang Kai berdarah dari 7 lubangnya dan wajahnya pucat. Rambut Kenye acak-acakan dan dia tampak seperti roh jahat. Seluruh tubuhnya diambang kehancuran. Semua orang terkejut. Awalnya, mereka mengira ini akan menjadi pertempuran yang tak tertandingi. Pertempuran antara naga dan harimau. Tetapi setelah segel Dao Yang Kai menyerang, pemenang telah diputuskan dalam waktu kurang dari 10 napas. Kecepatan ini sangat mencengangkan. Ini adalah pertempuran antara Kaisar Agung. Bagaimana itu bisa berakhir begitu cepat? Namun, pada pandangan pertama, tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang lebih unggul. Terengah-engah, dada Yang Kai naik turun saat dia mengulurkan tangan untuk meraih Azure Dragon Spear di sebelahnya. Ekspresi kenangan dan nostalgia muncul di wajahnya saat dia berkata dengan suara rendah, "Tombak ini untuk dunia semesta yang indah." Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya berkedip dan dia langsung muncul di depan Kenye, menembakkan tombak. Kenye mengangkat pedangnya untuk menangkis, tapi seolah-olah dia telah kehilangan kekuatannya. Sebelum dia bahkan bisa mengangkat kedua bilahnya sepenuhnya, tubuhnya bergetar dan tombak naga Azure telah dituangkan ke perut bagian bawahnya, menembus tubuhnya. Sebuah kekuatan kekerasan meledak dari punggungnya, menghancurkan pakaiannya dan meninggalkan lubang berdarah besar. Dengan mata terbuka lebar, Kenye menatap tajam pada Yang Kai yang berdiri di depannya. Menggertakkan giginya dengan keras saat dia dengan dingin berkata, "Raja ini adalah Kaisar Agung Bayangan Malam." Yang Kai menutup telinga terhadap ini dan menghunus tombaknya, mengeluarkan banyak darah saat dia menusuk lagi. Suaranya acuh tak acuh. Tombak ini untuk miliaran nyawa yang hilang di Star Boundary. Dengan suara yang menusuk, tombak Azure Dragon menembus jantungnya. Tubuh Kenye bergetar lagi. Darah bocor dari sudut mulutnya saat dia tertawa kecil. Raja ini telah mendominasi Star Boundary selama puluhan ribu tahun. Yang Kai mengangkat tombaknya lagi. Suaranya yang acuh tak acuh tiba-tiba menjadi lebih keras saat dia berteriak, "Tombak ini untuk senior bulan cerah." Suara sedih ini bergema di seluruh Star Boundary, dan dengan suara retakan yang keras, guntur dan kilat menyambar saat hujan lebat turun dari langit. Petir menyambar dan guntur meraung saat tombak panjang menghantam kepala Kenye, menyebabkannya meledak dan materi merah dan putih menyembur ke segala arah. Asteris retakan. Petir menjadi lebih ganas, dan hujan menjadi lebih deras, membasuh dunia yang kotor ini. Desahan yang dalam sepertinya bergema di antara langit dan bumi, dan celah raksasa di belakang Yang Kai perlahan menutup. Tidak ada pengumuman. Tidak ada yang tahu. Tetapi setiap makhluk hidup di Star Boundary tiba-tiba mendapat pencerahan, Kaisar Agung telah jatuh. Yang Kai menyingkirkan tombaknya dan mengambil napas dalam-dalam. Perasaan gembira yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi hatinya, menyebabkan dia mengaum ke arah langit. Raungannya seperti guntur, beresonansi dengan suara guntur, menyebabkan gendang telinga semua orang bergetar. Tidak hanya membunuh Kaisar Agung yang membuatnya sangat bahagia, tetapi dia juga akhirnya membalaskan Bright Moon. Bulan cerah telah meninggal di benua surga abadi. Dan meskipun itu adalah serangan bersama dari banyak Saint Demon, pukulan fatal yang sebenarnya telah disampaikan oleh Kenye. Yang Kai telah menyaksikan dari kejauhan dan dengan jelas menyaksikan pertempuran itu. Jika Kenye tidak tiba-tiba muncul pada saat terakhir dan menyerang Kaisar Agung bulan cerah, Ming Yue mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, dia telah waspada terhadap semua Saint Demon pada saat itu.
Tetapi dia tidak waspada terhadap Ken Ye yang muncul di benua surga abadi. Itu juga selama pertempuran itulah Yang Kai memperoleh warisan bulan cerah, memungkinkan dia untuk mencapai akhir perjuangan Dao besar dan mendapatkan sumber buah surgawi. Dapat dikatakan bahwa pencapaian hari ini semua berkat Kaisar Agung Bulan Cerah. Menerima bantuan dari orang lain, Yang Kai secara alami harus membalas dendam untuk mereka. Sayangnya, kekuatannya tidak mencukupi sebelumnya. Jadi bahkan jika dia mau, dia tidak berdaya untuk melakukannya. Sekarang setelah kesempatan yang dikirim surga ini datang, bagaimana Yang Kai bisa melewatkannya? Baru pada saat inilah Yang Kai merasa beban yang selama ini membebani hatinya akhirnya terangkat. Di tengah gemuruh-gemuruh, pasukan ras iblis seperti burung puyuh yang belum membangun sarangnya di musim dingin, menggigil ketakutan. Banyak dari Half Saints yang mengamati pertempuran terlihat panik dan ketakutan. Di dalam High Heaven Palace, di puncak gunung yang penuh dengan mayat, Lan Xun menatap mayat tanpa kepala di langit. Air mata mengalir di wajahnya saat dia berlutut dan meratap. Ayah, Ken Ye sudah mati. Istirahatlah dengan tenang. Petik 2. Tidak jauh di belakangnya, Xiao Chen, yang berlumuran darah, memegang pedang panjang di tangannya saat dia menatap ke depan. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Apakah kesenjangan di antara mereka begitu besar? Kemungkinan dia tidak akan pernah bisa mengejar kecepatan orang ini dalam hidupnya. Raungan marah datang dari awan, bercampur dengan auman naga yang keras. Sejauh mata memandang, di langit di atas, 5 sosok terjerat satu sama lain saat mereka secara bertahap mundur. Dengan kematian Ken Ye, Sueli dan yang lainnya dipenuhi ketakutan dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Secara alami, mereka segera melarikan diri. Jika tidak, ketika Yang Kai kembali ke akal sehatnya, mereka tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika mereka mau. Dua tetua besar ras naga sudah seimbang dengan mereka, dan dengan bantuan Yang Kai, mereka pasti akan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Selain itu, mereka juga takut dengan gaya bertarung sembrono Yang Kai. Mereka bertiga telah bertarung dengan dua sesepuh klan naga berkali-kali tetapi tidak pernah berani menggunakan segel dao mereka untuk membunuh musuh mereka. Yang Kai baru saja menerobos ke alam Kaisar Agung, namun dia berani bertindak begitu lancang. Itu tidak mungkin untuk dipahami. Begitu ketiga Saint Demon mundur, moral seluruh pasukan ras iblis di medan perang segera anjlok. Half Saints mengikuti di belakang, dan pasukan Demon Rache di tanah secara alami dikalahkan. Selama beberapa tahun terakhir, mereka telah ditindas oleh Demon Rache dan telah dipaksa untuk melarikan diri berkali-kali, menyebabkan Star Boundary Army dipenuhi dengan kemarahan. Terlebih lagi, barusan, bagian terakhir dari tanah suci mereka hampir diserang. Jadi bagaimana mereka bisa melepaskan Demon Rache dengan begitu mudah? Tentara Star Boundary yang tersisa segera menyerbu keluar dari Istana Surga Tinggi dan mengejar musuh dari segala arah, menyebabkan jutaan mayat berjatuhan. Apa yang membuat semua Demon Rache merasa sedikit lega adalah bahwa setelah Yang Kai membunuh Ken Ye, dia telah berdiri di tempat, tidak hanya tidak membantu dua Great Elders of the Dragon Rache, tetapi bahkan mengabaikan pasukan Demon Rache yang mundur. Bukannya Yang Kai tidak mau peduli. Jika mungkin, dia secara alami ingin mempertahankan pasukan ras iblis di sini. Dan dengan kekuatannya saat ini, dia bisa melakukannya. Sebelumnya, Ken Ye keluar untuk menghentikannya. Tetapi sekarang bahkan Ken Ye sudah mati. Siapa di dunia ini yang bisa menghentikannya? Namun, dalam pertempuran dengan Ken Ye, meskipun dia telah membunuh musuh yang kuat, dia juga membayar harga yang mahal. Bahaya tersembunyi yang ditimbulkan oleh tabrakan segel dao bukanlah masalah kecil. Dan segel dao yang awalnya tercetak di tulang naganya sekarang tidak bisa membantu tetapi sedikit redup. Bagaimanapun, Ken Ye masih seorang Kaisar Agung. Dan meskipun dia telah ditinggalkan oleh dunia pada saat terakhir dan tidak dapat lagi memobilisasi kekuatan dunia di dunia ini, kekuatannya sendiri masih ada. Dan perjuangannya yang putus asa telah menyebabkan kehancuran besar, mengejutkan Yang Kai. Setelah itu, Yang Kai menembak 3 kali berturut-turut. Ketiga bidikan ini tampak biasa. Tetapi bagaimana bisa begitu sederhana? Hampir semua energi Yang Kai dituangkan ke dalam setiap tembakan. Pada saat ini, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Jika Sueli dan yang lainnya sedikit lebih berani dan berhasil melarikan diri dari Zuyan dan Fu Zun, dia bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Menggunakan penglihatan batinnya, Yang Kai melihat bahwa segel dao di tulang naga tidak hanya redup, tetapi juga menunjukkan tanda-tanda menghilang. Yang Kai benar-benar ketakutan. Jika dao silnya benar-benar runtuh seperti ini, dia akan menjadi Kaisar Agung yang berumur pendek. Dia baru saja melangkah keluar dari kuil surga yang mendalam dan yayasan daunnya telah runtuh dalam waktu kurang dari setengah hari. Bagaimana dia bisa berani ragu? Dia dengan cepat mencoba menstabilkan segel dao. Di depannya,
Mayat tanpa kepala Ken Ye anehnya tidak jatuh, malah secara bertahap mencair seperti salju di bawah matahari. Tidak lama kemudian, mayat Ken Ye menghilang tanpa jejak, dan energi dunia yang dia ambil dari kuil surga yang mendalam kembali ke Star Boundary. Mereka yang memiliki kekuatan lebih rendah tidak akan dapat merasakannya. Tetapi mereka yang berada di atas alam Kaisar Sudo akan dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat di dunia ini. Hal ini sangat mendalam. Dan jika seseorang dapat mengambil kesempatan ini untuk memahaminya, mereka pasti akan sangat diuntungkan. Ketika Yang Kai membuka matanya lagi, itu sudah setengah hari kemudian. Malam telah tiba dan dunia diselimuti kegelapan. Ki Iblis mendatangkan malapetaka di mana-mana. Bahkan langit redup dan bintang-bintang serta matahari tidak terlihat dimanapun. Sekelompok besar orang berdiri di depannya, dipimpin oleh Zuyan dan Fuzun. Bagaimana itu? Fuzun bertanya dengan gugup. Meskipun dia dan Zuyan telah bertarung dengan 3 Saint Demon, mereka sangat menyadari gerakan Yang Kai dan secara alami tahu bagaimana dia membunuh Ken Ye pada saat terakhir. Mereka semua sangat khawatir, takut sesuatu akan terjadi pada segel Dao Yang Kai. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu, Penatua kedua. Meskipun segel Dao masih agak redup saat ini, setidaknya, tidak ada risiko runtuh. Selama itu perlahan bisa pulih di masa depan, itu akan pulih secara alami. Namun, Yang Kai tidak berani menggunakan metode seperti itu lagi. Sebelumnya, dia telah dipaksa oleh situasi dan telah bertindak seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Tetapi sekarang dia mengerti betapa berbahayanya itu. Yang Kai tidak punya pilihan selain berhati-hati. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Zuyan menghela nafas panjang. Hatinya akhirnya santai. Pemuda di depannya ini bukan hanya Kaisar Agung Star Boundary, tetapi juga Dewa Naga dari ras naga. Masalah ini menyangkut kelangsungan hidup ras naga dan seluruh Star Boundary. Jadi bagaimana mungkin Zuyan tidak gugup? Li Wuyi dan rekan-rekannya menyapa Lord Void. Di belakang Zuyan, Li Wuyi, yang jubah putihnya diwarnai merah dengan darah, melangkah maju dan membungkuk. Di belakangnya, sekelompok Kaisar Sudo Star Boundary dan Half Saint ras iblis yang telah tunduk pada Star Boundary berkata serempak, "Salam, Tuan Void." "Senior, kamu." Yang Kai terkejut dan dengan cepat membantu Li Wuyi berdiri. Setengah dari posisinya sebagai Kaisar Agung adalah berkat Kaisar Agung Bulan Cerah, sementara separuh lainnya adalah berkat Li Wuyi. Jika Li Wuyi juga berpartisipasi dalam perjuangan Great Dao, Yang Kai memperkirakan bahwa posisi ini akan jatuh ke tangan Li Wuyi. Pada saat itu, dia tidak akan menjadi orang dengan gelar Lord Void. Bagaimana Yang Kai bisa menerima upacara seperti itu dari Li Wuyi? Li Wuyi tersenyum dan berkata, "Di Jalan Dao, mereka yang telah mencapainya didahulukan. Dan Tuan sudah menjadi Kaisar Agung. Kamu tidak dapat menyebutkan kata senior lagi. Li ini tidak dapat menerimanya." Yang Kai tersenyum pahit saat dia menyapu pandangannya ke orang-orang di belakangnya. Yang bisa dia lihat hanyalah sepasang mata berapi-api. Tidak peduli berapa usia Yang Kai. Tidak peduli apakah dia junior atau bukan. Sekarang dia telah diakui oleh dunia dan telah menjadi Kaisar Agung. Seluruh Star Boundary berdiri di belakangnya, memungkinkan dia untuk membersihkan kegelapan dan memberikan harapan kepada orang lain. Dengan ekspresi serius, Yang Kai menangkupkan tinjunya dan berkata, "Semuanya, terima kasih." Semua orang tidak berani berbicara. Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan di belakangnya, di mana banyak wajah yang dikenalnya menatapnya dengan hormat. Di antara wajah-wajah ini, Zhu Qing, Su Yan, Sui Yue, San King Luo, Xian Ningchang, Ji Yao, dan yang lainnya semuanya terlihat bangga. Ini adalah pria mereka. Ini juga harapan masa depan Star Boundary. Belakang kerumunan, mata Lansun merah saat dia melangkah maju dan membungkuk. "Terima kasih banyak kepada Lord Void karena membalas kematian ayahku. Star Soul Palace selamanya berterima kasih." Yang Kai tersenyum pahit lagi. "Saudari Junior Lan terlalu serius. Saya telah menerima bantuan Lord Brightmoon dan memperoleh pencapaian saya saat ini. Jadi bagaimana mungkin saya tidak melakukan yang terbaik?" Judul ini persis sama dengan yang dia dengar darinya sebelumnya. Suster Junior Lan. Menyebabkan Lansun hampir menangis lagi. Jika kakak senior memiliki permintaan di masa depan, Istana Jiwa Bintang saya tidak akan menolak. Mengikuti di belakangnya, mata Xiao Chen memancarkan jejak kesedihan dan ketidakberdayaan. Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Mari kita bicarakan ini di masa depan. Saat ini, kita harus mengatasi krisis ini terlebih dahulu." Saat dia berbicara, pikiran Yang Kai bergerak dan semua orang yang hadir merasakan penglihatan mereka kabur. Sebelum mereka bisa bereaksi,
mereka tiba-tiba muncul di atas gunung yang tinggi. Memutar kepala mereka, mereka melihat bahwa puncak ini sebenarnya adalah puncak surga tinggi. Mereka tidak bisa membantu dipindahkan. Baru saja, mereka telah berada di medan perang beberapa ratus kilometer jauhnya dari High Heaven Palace. Jadi tidak diragukan lagi perbuatan Yang Kai untuk dapat muncul di sini dalam sekejap. Namun, memikirkan bagaimana Yang Kai telah menjadi Kaisar Agung, itu masuk akal. Hanya Kaisar Agung yang bisa menggunakan metode seperti itu. Melihat sekeliling, seluruh istana surga tinggi berada dalam reruntuhan. Di bawah serangan habis-habisan Demon Rache, area perlindungan Sekte High Heaven Palace telah rusak dan Demon Rache telah mengalir dari segala arah, bertarung sampai mati dengan pasukan Star Boundary di bagian terakhir dari tanah murni ini. Kedua belah pihak telah menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, seluruh istana surga tinggi dipenuhi dengan mayat ras manusia dan ras iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tempat ini, yang dulunya dipenuhi gunung dan sungai, sekarang seperti api penyucian Asura. Tanah iblis telah berkembang keluar istana surga tinggi, dan istana surga tinggi saat ini dipenuhi dengan ki iblis. Jika dia meninggalkannya sendiri, tidak akan lama sebelum bagian terakhir dari tanah murni ini dihancurkan. Pada saat itu, Star Boundary tidak lagi memiliki tempat untuk ras manusia. Di bawah tatapan semua orang, Yang Kai perlahan melayang ke udara. Dengan ekspresi serius di wajahnya saat energi Dao yang tak terlihat mengalir keluar darinya, menyebabkan semua orang tanpa sadar merasakan rasa pemujaan saat mata mereka menjadi kosong. Asteris ledakan. Ledakan tanpa suara terdengar dari lubuk hatinya saat tangan Yang Kai dengan cepat membentuk serangkaian segel. Segel ini sangat aneh sehingga tidak ada yang bisa mengerti apa itu. Saat segel berubah, dengan Yang Kai di tengah, gelombang kejut yang terlihat menyebar. Mata semua orang tidak bisa menahan pelebaran saat mereka melihat sekeliling dengan kaget. Hanya untuk melihat bahwa dimanapun riak itu berlalu, ki iblis yang tersebar di istana surga tinggi tampaknya didorong ke samping dan mulai jatuh keluar. Pada awalnya, tingkat penyebaran riak tidak tinggi, juga tidak cepat. Tetapi seiring berjalannya waktu, riak terus meluas dan segera menyebar ke seluruh istana surga tinggi. Suara yang dalam dan khusyuk bergema di seluruh dunia. Atas nama Voidku, kembalikan dunia ini ke kejayaannya. Mundur. Ledakan. Gelombang kejut meledak dan cincin cahaya mengembun di bawah kaki Yang Kai, menyebar ke segala arah. Di area yang dicakup oleh lingkaran cahaya, ki iblis menghilang dan tanah iblis meleleh, kembali ke bentuk aslinya. Bahkan kabut yang telah menyelimuti istana surga tinggi tidak dapat menahan baptisan kekuatan dunia. Sebuah lubang besar muncul di langit, dan saat sinar matahari yang menyilaukan menyinari, itu memberi orang ilusi bahwa mereka telah tiba di dunia lain. Lubang di langit meluas dengan cepat keluar, dan tanah iblis di tanah juga menyusut. Bum bum bum. Cincin cahaya terus-menerus berdenyut pada frekuensi yang unik. Ekspresi Li Wuyi membeku, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Sosoknya berkedip dan dia langsung menghilang. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba muncul kembali. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Tuan Jenderal Pasukan, apa yang kamu temukan? Bing Yun bertanya pelan. Li Wuyi terkejut. Tanah murni berkembang. Betulkah? Zhu Yan bertanya dengan heran. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, semua orang bersemangat. Melihat tindakan Yang Kai, ditambah dengan perubahan di High Heaven Palace, semua orang memiliki tebakan mereka sendiri. Tetapi ketika Li Wuyi secara pribadi pergi untuk mengkonfirmasi informasi ini, mereka dapat mengkonfirmasinya. Perluasan tanah suci berarti bahwa di masa depan, jangkauan aktivitas tentara Star Boundary akan meningkat, dan mereka tidak perlu lagi mempertahankan istana surga tinggi. Setelah beberapa tahun penindasan, apakah akhirnya tiba saatnya untuk melakukan serangan balik? Ras iblis telah menyiapkan barisan besar untuk mengikis Star Boundary dengan ki iblis mereka yang tak terbatas. Banyak kaisar agung dari Star Boundary telah terperangkap dan tidak ada yang bisa melawan mereka. Meskipun dua tetua agung dari ras naga memiliki kekuatan kaisar agung, bagaimanapun juga mereka bukanlah kaisar agung. Mereka berdua dapat bekerja sama untuk melawan tiga Saint Demon. Tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun pada ki iblis yang telah mengikis dunia semesta. Yang Kai berbeda, dia memiliki kehendak langit dan bumi dan diakui oleh dunia. Saat ini, di seluruh Star Boundary, dia adalah satu-satunya kaisar agung. Dengan kata lain, tubuhnya saat ini adalah juru bicara langit dan bumi. Jadi tentu saja dia bisa meminjam kekuatan dunia untuk melindungi kepentingan dunia ini. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh Kaisar Agung. Tidak peduli seberapa kuat kedua tetua klan naga, tidak mungkin memasak tanpa nasi. Halo terus menyebar keluar dan kemanapun ia lewat, ki iblis akan menghilang dan menjadi tanah murni.
Li Wui mengerutkan kening lagi. Tapi, setelah terkorosi, dunia ini agak berbeda dari sebelumnya. Meskipun Yang Kai saat ini menggunakan kekuatan dunia untuk menghilangkan ki iblis dan memperluas tanah suci, Li Wui masih sangat menyadari perbedaan di tempat-tempat yang pernah terkontaminasi oleh tanah iblis. Apa yang berbeda? Semua orang bertanya. Li Wui menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa meletakkan jari saya di atasnya. Itu bukan hanya kehilangan vitalitas yang sederhana. Itu tampak lebih serius. Sekarang setelah roh itu hilang, itu secara alami berbeda. Tangan Yang Kai terus bergerak sambil menghela nafas. Ketika Mo Seng memberitahunya tentang roh, dia tidak benar-benar mengerti apa itu roh dunia. Tapi sekarang, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Jika dunia ini hidup, maka roh dunia ini adalah esensi, energi, dan roh dunia ini. Perluasan maksud iblis tidak hanya mengubah tanah Star Boundary menjadi tanah iblis, tetapi juga menelan energi spiritual dunia ini. Meskipun Yang Kai sekarang dapat menggunakan kekuatan dunia untuk mengusir ki iblis dan menekan jangkauan tanah iblis, apa yang telah hilang tidak dapat lagi dipulihkan. 1000 kilometer, 10.000 kilometer, 100.000 kilometer, 1 juta kilometer. Dalam waktu kurang dari 1 dupa, dengan High Heaven Palace sebagai pusatnya, semua demonik ki dalam 1 juta kilometer telah dibersihkan. Saat dia berbicara, suara mendengung tiba-tiba terdengar di antara dunia, dan segera setelah itu, aura halus tiba-tiba muncul dari timur. Meskipun aura ini tidak kuat, itu masih menyebabkan hati semua orang berdetak kencang saat mereka merasakan kegelisahan. Sudah waktunya, Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah timur sebelum tiba-tiba berteriak. Mo Seng, keluar dari Star Boundary, atau raja ini akan membuatmu tidur di sini selamanya. Begitu nama Mo Seng keluar, ekspresi Li Wui dan dua sesepuh naga ras berubah drastis dan mereka dengan cepat mengikuti tatapan Yang Kai. Mereka telah mendengar nama ini dari Yang Kai sebelumnya dan tahu apa artinya. Itu adalah Great Demon God dari wilayah iblis. Alasan mengapa wilayah iblis menjadi wilayah iblis terkait dengan orang ini. Ketika Yang Kai kembali dari wilayah iblis, dia telah memberitahu mereka tentang pertemuannya dengan tiruan Mo Seng. Jadi mereka berjaga-jaga terhadapnya. Namun, setelah perjuangan panjang antara dua dunia, yang disebut Great Demon God tidak menyebabkan masalah. Hanya hilangnya Kaisar Agung yang tampaknya terkait dengannya. Tidak ada yang menyangka bahwa pada saat kritis ini ketika awan gelap di Star Boundary akan dibersihkan dan bulan akan terbit, orang ini benar-benar akan muncul. Memikirkannya, itu tidak aneh. Menurut informasi yang dibawa oleh Yang Kai, Mo Seng ingin melahap Star Boundary Spirit untuk memulihkan luka-lukanya. Tetapi sekarang dia gagal pada saat terakhir. Bahkan Demon Intent dan Demon Land yang telah menginvasi Star Boundary telah dimurnikan oleh Yang Kai. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menahan diri? Mau tidak mau, dia harus menunjukkan dirinya. Namun itu adalah keberadaan yang menakutkan yang pernah membunuh Kaisar Agung waktu mengalir. Seorang tuan aneh yang datang dari suatu tempat di alam semesta luar. Meskipun dia belum pulih, tidak ada yang berani meremehkannya. Dengan pengecualian Li Wui dan dua tetua klan naga, tidak ada orang lain yang mengerti apa maksud dari kata-kata Yang Kai. Tapi segera, mereka mengerti. Ki iblis dari seluruh Star Boundary berkumpul ke arah timur, dan sosok besar perlahan muncul. Kepala sosok itu terangkat ke langit. Kakinya berada di tanah, dan ki iblis di sekitar tubuhnya berguling. Ki aneh dari sebelumnya datang dari sosok ini. Namun, tidak seperti kelemahan awal. Aura ki sekarang menjadi sangat menakutkan. Dan ketika ki iblis dari seluruh Star Boundary berkumpul, tekanan mengerikan turun dari langit. Meskipun jauh, sosok raksasa itu masih memberikan rasa tak terkalahkan. Bahkan bisa dikatakan bahwa tidak ada yang bisa berpikir untuk menentangnya. Semua orang terkejut. Dua tetua besar ras naga juga memasang ekspresi serius saat mereka terkejut menemukan bahwa bayangan hitam raksasa lebih kuat daripada Kaisar Agung manapun. Sosok raksasa itu meraung dan guntur meraung saat wajah raksasa perlahan muncul dari kepala. Orang lain mungkin tidak dapat mengenali wajah ini. Tetapi bagaimana mungkin Yang Kai tidak? Ini adalah wajah Mo Seng yang dia temui sebelumnya. Tetapi yang ada di depannya adalah diri sejati Great Demon God. Yang dia bunuh di medan perang kuno dunia kecil yang misterius hanyalah tiruan. Kita bertemu lagi. Mulut wajah raksasa itu membuka dan menutup saat suara yang menusuk telinga terdengar. Saat berbicara, senyum tipis muncul di wajahnya. Keluar dari Star Boundary, Yang Kai dengan dingin menatap sepasang mata raksasa itu. Matanya panas membara. Apakah dia mengakuinya atau tidak? Mata iblis pemusnahan dan mata hitam api penyucian keduanya berasal dari Great Demon God ini. Sekarang setelah dirinya yang sebenarnya telah muncul, dia langsung terpengaruh. Kamu sangat kuat. Sebenarnya menggunakan waktu yang begitu singkat untuk mencapai ketinggian ini. Dengan bakatmu,
Bahkan raja ini belum pernah melihat banyak orang sepertimu. Bagaimana dengan itu? Apakah pemandangan di sini menarik? Mo Seng tampaknya tidak merasakan permusuhan Yang Kai dan bertanya. Saya pribadi akan menikmati pemandangan. Itu tidak ada hubungannya dengan kamu. Jika kamu meninggalkan Star Boundary sekarang, raja ini akan membiarkan masa lalu berlalu. Tetapi jika kamu bersikeras-keras kepala, jangan salahkan raja ini karena kejam. Petik 2. Hehehehe. Mo Seng tertawa terbahak-bahak, wajah raksasanya dipenuhi dengan kegembiraan. Seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon yang sangat menyenangkan. Di tengah tawanya, seluruh Star Boundary tampak berubah. Ketika tawa mereda, ki iblis yang memenuhi langit juga menyusut dengan cepat, menyebabkan sosok besar itu menjadi lebih padat. Saya belum pernah melihat seseorang yang berani berbicara begitu arogan di depan raja ini. Yang Kai dengan dingin menjawab, belum terlambat untuk bertemu sekarang. Mo Seng tersenyum ringan. Matanya yang besar mengamati Yang Kai dari jarak yang tak terhitung jumlahnya sebelum dengan lembut mengangguk. Tidak buruk, Yang Kai. Jika kamu ingin hidup, raja ini menyarankan kamu untuk tidak bertarung. Jika tidak, kamu akan menyesalinya selama sisa hidup kamu. Membual tak tahu malu. Yang Kai dengan dingin mendengus. Jika kamu berada di puncak kamu, saya tentu saja tidak akan menjadi lawan kamu. Tetapi berapa banyak kekuatan puncak kamu yang dapat kamu tunjukkan sekarang? Mo Seng agak tertekan dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan terlalu keras kepala. Cukup omong kosong. Jika kamu tidak ingin mundur, maka kamu bisa tinggal di sini selamanya. Teriak Yang Kai dengan marah sambil mendorong tangannya keluar, seolah mendorong pintu yang tak terlihat. Saat dia melakukannya, tanah murni yang telah berkembang menjadi 1.000.000 kilometer persegi tiba-tiba meluas keluar, langsung berlipat ganda ukurannya. Pada saat yang sama, kecepatannya sangat cepat. Tampaknya mampu mengembalikan seluruh Star Boundary dalam satu napas. Bodoh, Mo Seng perlahan menggelengkan kepalanya. Sedikit kemarahan muncul di wajahnya saat dia kehilangan minat untuk terus berbicara dengan Yang Kai. Dia mengangkat kedua telapak tangannya dan dengan lembut memeluknya. Tanah murni yang meluas tiba-tiba terhenti. Dan bahkan Yang Kai tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan erangan teredam saat dia mengepalkan giginya dan dengan putus asa mendesak kekuatan dunia. Sebagai satu-satunya kaisar agung di dunia ini, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan bahwa seiring dengan gerakan santai Mo Seng, dia langsung ditekan. Tanah murni yang meluas sebenarnya menunjukkan tanda-tanda terkompresi lagi. Dalam hatinya, dia terkejut. Apakah ini kekuatan dari Great Demon God? Dan sosok raksasa di depannya ini hanya terkondensasi dari ki iblis yang tak terbatas. Jadi itu tidak bisa dianggap sebagai tubuh sejati Great Demon God. Dengan kata lain, itu tidak bisa menampilkan kekuatan penuh dari Great Demon God. Jika sosok yang diringkas dari Demonic Ki bisa seperti ini, seberapa kuatkah Great Demon God di puncaknya? Seberapa tak terduga Kaisar Agung waktu mengalir yang bisa menghancurkan tubuhnya? Dan orang yang telah melukai Great Demon God sebelumnya. Saat pikiran ini melintas di benaknya, Yang Kai menggertakkan giginya dan berteriak, buka. Saat kekuatan Dao beredar dan kehendak langit dan bumi menyelimuti tubuhnya, satu-satunya Kaisar Agung Star Boundary bentrok dengan Great Demon God. Tidak ada yang bisa melihat detail pertempuran ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, keretakan spasial besar muncul di langit dan bumi, menyebabkan seluruh dunia tampaknya runtuh di bawah tekanan. Semua orang menjadi pucat. Pertempuran seperti itu bahkan telah melampaui pertempuran putus asa antara Yang Kai dan Ken Ye, mencapai tingkat yang tidak dapat mereka pahami. Meskipun pertempuran antara Yang Kai dan Ken Ye sangat sengit, setidaknya mereka bisa melihatnya dengan jelas. Tetapi dalam pertempuran sengit ini, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Jadi tentu saja, tidak ada yang tahu siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Tetapi melihat ekspresi Yang Kai, semua orang tahu bahwa dia berada di bawah tekanan yang tak terbayangkan. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak retakan muncul di langit seperti ular piton hitam raksasa, menyebabkan semua orang yang melihatnya merasa tidak nyaman. Tanah iblis telah kembali, dan kerja keras Yang Kai sebelumnya telah berkurang menjadi 0. 2 jam kemudian, di depan mata semua orang, Demonic Ki yang sudah menghilang mulai berkumpul lagi, perlahan-lahan menekan menuju High Heaven Palace. Tubuh Yang Kai bergetar hebat, dan dari waktu ke waktu, serangkaian ledakan akan terdengar dari tubuhnya, meniup kabut darah. Wajahnya sangat pucat. Zuyan dan Fuzun saling melirik, dan pasangan itu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Dengan pemahaman diam-diam, mereka melayang ke langit, berubah menjadi 2 naga raksasa, dan bergegas menuju timur. Mereka tidak tahu apakah mereka akan dapat kembali dengan selamat. Tetapi pada titik ini, mereka tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal lain. Meskipun Yang Kai sudah memiliki kekuatan Kaisar Agung, dia baru saja menerobos dan baru saja bertarung hebat dengan Ken Ye,
Jadi dia telah menghabiskan banyak energi. Pada saat ini, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran dengan Great Demon God dan berada di ambang kekalahan. Jadi satu-satunya yang bisa membantunya sekarang adalah mereka berdua. Meskipun akan ada kematian yang tak terhitung jumlahnya, kedua tetua besar ras naga mengambil inisiatif untuk menyerang. Raungan naga terdengar saat Azure Dragon dan White Dragon terjalin satu sama lain. Aura mereka bergabung seperti guntur surgawi dan api bumi. Aura mereka meningkat dengan cepat. Namun, sebelum mereka bisa mendekati tubuh Ki Iblis Great Demon God, tiga sosok muncul di depan mereka. Itu Sueli dan yang lainnya yang telah mundur lebih awal. Mereka semua adalah saingan lama. Dan begitu mereka melihat satu sama lain, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka bertarung sampai gunung runtuh dan bumi retak. Namun, kali ini berbeda dari masa lalu. Zuyan dan Fuzun tahu bahwa waktu sangat penting. Jadi mereka tidak punya waktu untuk berurusan dengan Sueli dan yang lainnya. Dengan demikian, saat mereka bertarung, mereka mampu bertarung sampai mati. Sangat mengejutkan Sueli dan yang lainnya sehingga mereka langsung jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Namun, jika mereka tidak bisa menembus pertahanan Sueli dan yang lainnya, itu akan sia-sia. Kelangsungan hidup Star Boundary sudah dekat. Semuanya, tolong ikuti aku untuk bertempur. Li Wui berteriak saat sosoknya berkedip dan terbang keluar. Dengan dua tetua agung dari ras naga terhalang, satu-satunya yang bisa membantu adalah Kaisar Sudo. Bahkan jika mereka adalah semut yang mencoba mengguncang pohon, mereka masih harus memakan sepotong daging pihak lain sebelum mereka mati. Suasana tragis dipenuhi dengan persatuan massa, dan kekuatan kelas atas dari seluruh Star Boundary sepenuhnya bersatu pada saat ini. Mengikuti di belakang Li Wui, semua Kaisar Sudo lainnya yang masih memiliki kesempatan untuk bertarung semuanya pindah. Bahkan Yang Xiao dan Yang Sue mengikuti dari belakang. Orang-orang yang menyambut mereka adalah Half Saint dari ras iblis. Pertempuran besar baru saja dimulai, dan sudah kurang dari setengah hari sejak perjuangan hidup atau mati terakhir. Di langit, pertempuran berkecamuk seperti api. Jadi, bagaimanapun juga, kamu tidak sekuat itu. Yang Kai menatap Mo Seng dalam-dalam, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Jika Mo Seng benar-benar memiliki kekuatan yang tersisa, bagaimana dia bisa memerintahkan Tuan Ras Iblis untuk menghadapi musuh? Dengan kekuatannya sendiri, dia bisa dengan mudah membunuh banyak Kaisar Sudo Star Boundary. Namun, pada kenyataannya, setelah melihat Kaisar Sudo Star Boundary bergegas ke arah mereka, yang bertarung adalah Half Saints. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa Mo Seng tidak punya waktu untuk peduli tentang hal lain saat ini. Tentu saja, ini juga bisa terkait dengan fakta bahwa dia belum sepenuhnya pulih dari cederanya. Alasan mengapa ras iblis telah menginvasi Star Boundary adalah untuk memungkinkannya melahap roh Star Boundary untuk memulihkan dirinya sendiri. Sekarang Star Boundary masih utuh. Luka-lukanya seharusnya tidak sepenuhnya sembuh. Terlebih lagi, pada saat ini, dia tidak lebih dari bentuk Ki Iblis yang kental, bahkan bukan entitas fisik. Ini lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Mo Seng tersenyum acuh tak acuh. Asteris retakan. Dunia terus berdengung dan bergetar ketika setiap sudut Star Boundary terasa seperti akan runtuh. Tanah murni terus-menerus ditekan sementara tanah iblis terus berkembang. Yang Kai mengatupkan giginya saat darah menetes dari sudut mulutnya. Meskipun dia masih tinggi di langit, dia masih di ambang kehancuran. Dia tidak cocok, hanya mengandalkan dia saja tidak cukup untuk menandingi kekuatan Mo Seng. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu kurang dari 2 jam, dia akan dikalahkan. Dan pada saat itu, Star Boundary tidak akan ada lagi. Bahkan sebagai Kaisar Agung, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Tetapi pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seseorang yang tidak dikenal tiba-tiba terbangun. Dan seperti yang terjadi, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar dari suatu tempat di timur. Siapa yang mengganggu tidur ratu ini? Suaranya tidak keras, tapi jelas sampai ke telinga semua orang, menyebabkan ekspresi semua orang yang bertarung berubah saat mereka melihat ke arah timur dengan kaget. Yang Kai juga menatap ke arah itu, hatinya dipenuhi kejutan. Meskipun itu hanya satu kalimat, tanpa sedikit pun kekuatan, dia bisa merasakan keagungan yang luar biasa darinya. Seolah-olah sepasang mata yang tinggi telah terbuka dan diam-diam menatap semua makhluk hidup. Adapun pemilik sepasang mata ini, kekuatan yang dia miliki benar-benar tak terduga. Tapi bagaimana ini mungkin, di seluruh Star Boundary? Selain dia, hanya 2 tetua klan naga yang memiliki kekuatan Kaisar Agung. Kapan keberadaan yang begitu menakutkan muncul di Star Boundary? Bahkan dia tidak menyadarinya. Orang harus tahu bahwa dia sekarang adalah Kaisar Agung, yang memiliki kehendak langit dan bumi. Dengan satu pemikiran, segala sesuatu di dunia ini tidak bisa lepas dari indranya.
Tetapi sebelum suara ini terdengar, dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Bahkan jika itu karena dia ingin dengan sepenuh hati berurusan dengan Great Demon God, itu masih tak terbayangkan. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa suara ini milik seorang wanita. Acuh tak acuh, halus, dan agak akrab. Dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya tetapi tidak dapat mengingat di mana. Pada saat yang sama, tubuh besar Great Demon God yang menghadapinya tiba-tiba bergetar. Ekspresi kaget dan marah muncul di wajahnya saat dia meraung. Aura ini kamu. Suara menderu bergema di seluruh dunia. Kemarahan tanpa batas menyapu dari tubuhnya yang besar, menyebabkan semua makhluk hidup di dunia ini merasa seolah-olah mereka berada di mulut gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Mengapa kamu di sini? The Great Demon God bertanya. Tetapi segera mengerutkan kening. Tidak, itu bukan kamu. Kamu. Ekspresi berpikir muncul di wajah raksasa itu sebelum dengan cepat menjadi rileks. Jadi begitu. Hahaha. Jadi kamu tidak memiliki akhir yang baik. Bagus, sangat bagus. Seiring dengan tawanya, sepasang mata raksasa tiba-tiba terbuka di langit timur. Pemilik mata raksasa itu memandang Great Demon God dari jarak puluhan ribu kilometer. Dan pada saat berikutnya, suara halus itu terdengar lagi, Moseng. Meskipun mata raksasa itu besar, matanya jernih dan orang dapat mengatakan bahwa itu milik seorang wanita. Seorang wanita dengan sepasang mata seperti itu jelas merupakan orang yang mempesona. Dia benar-benar mengenali Moseng. Dan dari kata-kata Moseng sebelumnya, jelas dia tidak asing dengan wanita ini. The Great Demon God meraung. Apakah nama raja ini sesuatu yang bisa kamu panggil? Akan lebih baik jika itu adalah leluhurmu. Petik 2. Kamu sebenarnya masih hidup? Nyah, Moseng meraung. Mengangkat tangannya dan meninju ke arah sepasang mata raksasa di langit. Di bawah ki iblis yang kejam, mata raksasa itu langsung hancur. Yang Kai tertegun. Matanya dipenuhi kejutan dan ketidakpercayaan. Ketika dia pertama kali mendengar suara ini, Yang Kai merasa itu agak akrab. Tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya. Namun, ketika sepasang mata raksasa muncul di langit, dia langsung teringat. Dia telah melihat sepasang mata ini berkali-kali sebelumnya. Tetapi pada saat itu mereka dipenuhi dengan rasa malu dan malu. Setelah bertahun-tahun, sepasang mata yang indah ini dipenuhi dengan kepercayaan diri dan kekuatan. Ruoshi, Yang Kai bergumam. Itu benar. Itu benar. Suara dan sepasang mata itu tampak begitu akrab. Jika bukan Zhang Ruoshi, lalu siapa itu? Dan Zhang Ruoshi berada di gerbang darah wilayah timur. Apakah dia akhirnya keluar? Yang Kai menatap ke arah timur. Matanya menyala. Beberapa dekade telah berlalu sejak Zhang Ruoshi memasuki gerbang darah. Tetapi gerbang darah tidak bergerak sama sekali. Beberapa tahun yang lalu, ketika dia pergi ke wilayah iblis untuk terakhir kalinya, gerbang darah akhirnya mengalami beberapa perubahan. Awalnya, dia berencana untuk berjaga-jaga di sana dan menunggu gerbang darah dibuka lagi. Tetapi siapa yang mengira akan ada perubahan mendadak dalam rencana? Jadi dia hanya bisa berangkat untuk memasuki wilayah iblis. Ketika dia kembali, ada pertempuran terus-menerus, diikuti oleh perjuangan untuk dao besar. Jadi dia tidak punya waktu untuk menyelidiki situasi di gerbang darah. Sebelum dia pergi, dia telah memberitahu Li Wui bahwa kemungkinan besar gerbang darah akan terbuka lagi, memungkinkan dia untuk terus memantau situasi di sana. Sekarang, Zhang Ruoshi mentransmisikan suaranya. Yang Kai tidak tahu apa yang terjadi di pihak Zhang Ruoshi atau apakah gerbang darah telah dibuka. Tetapi dari apa yang baru saja dia katakan, kemungkinan besar Zhang Ruoshi telah dibangunkan oleh pertempuran antara dia dan Moseng. Ini tidak mengejutkan. Pertempuran hari ini melibatkan kelangsungan hidup Star Boundary dan telah mengguncang fondasi seluruh dunia. Meskipun gerbang darah adalah istana hukuman surgawi dan telah membentuk dunianya sendiri, itu sama seperti dunia kecil lainnya, bergantung pada Star Boundary. Seluruh Star Boundary dalam kekacauan. Jadi bagaimana gerbang darah bisa tetap aman? Zhang Ruoshi, yang telah berada di dalam gerbang darah selama ini, pasti akan terganggu. Jadi tidak mengherankan jika dia bangun. Namun, Yang Kai terkejut. Zhang Ruoshi benar-benar mengenali Moseng. Baru saja, dia memanggil nama Moseng, dan kata-kata Moseng sebelumnya juga cukup menarik. Dia sepertinya mengenal leluhur Zhang Ruoshi, tuan yang dikenal sebagai hukuman surgawi. Zhang Ruoshi yang bisa mengenali Moseng seharusnya ada hubungannya dengan warisan hukuman surgawi yang dia terima dan banyak garis keturunan dan ingatan leluhurnya. Tapi bagaimana Moseng dan hukuman surgawi saling mengenal? Apakah kedua master ini berasal dari era yang sama? Atau apakah mereka berdua dari alam semesta luar? Tiba-tiba, Yang Kai ingat cerita yang dikatakan klon Moseng padanya di medan perang kuno. Dalam cerita ini,
Mo Seng telah menderita 2 luka serius. Dan yang kedua terkait dengan Kaisar Agung waktu mengalir. Dalam pertempuran itu, Kaisar Agung yang berlalu waktu telah meninggal dan daunnya telah dihancurkan, menghasilkan akhir yang tragis. Tubuh Mo Seng telah dihancurkan dan dia tidak punya pilihan selain memulihkan diri. Itu juga karena cedera kedua inilah dia mulai merencanakan kekuatan Roh Star Boundary. Adapun orang yang melukainya pertama kali, Mo Seng tidak mengatakan apa-apa, hanya itu seorang wanita. Sekarang dia memikirkannya. Mungkinkah wanita itu adalah hukuman surga? Memikirkannya. Tubuh Yang Kai bergetar. Jika itu masalahnya, maka dia telah meremehkan kekuatan hukuman surga. Dia adalah master tak tertandingi yang pernah melukai Great Demon God dengan serius. Meskipun dia juga menderita luka berat, dia setidaknya berada di level yang sama dengan Great Demon God. Jika ini benar-benar masalahnya, maka setelah pertempuran antara hukuman surga dan Mo Seng telah pergi ke dunia tanpa tandingan untuk memulihkan diri sementara hukuman surga telah mengembara ke Star Boundary, meninggalkan reputasi besar dan kekuatan garis keturunannya yang telah diturunkan selama ribuan tahun. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa itu mungkin. Dalam ingatan banyak roh suci, hukuman surga juga muncul entah dari mana. Sebelum ini, tidak ada jejak pertumbuhan ahli ini. Tetapi suatu hari, dia tiba-tiba muncul, mengguncang dunia dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Jika dia benar-benar berasal dari alam semesta luar, semuanya masuk akal. Hahaha, Mo Seng tertawa terbahak-bahak, tawanya seperti guntur. Bagus, sangat bagus. Hari ini kamu benar-benar membiarkan raja ini bertemu dengan keturunan seorang teman lama di sini. Surga memiliki mata. Gadis kecil, tolong tunggu sebentar. Setelah raja ini selesai di sini, raja ini akan pergi melihat apakah kamu masih memiliki gaya leluhurmu. Petik 2. Saat dia berbicara, tubuhnya yang besar tiba-tiba bergetar, dan Yang Kai merasakan tekanan besar menekannya dari segala arah, membuatnya merasa agak tidak berdaya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di samping telinganya. Tuan, bisakah kamu bertahan sedikit lebih lama? Ruoshi, Yang Kai bertanya dengan heran. Tolong bertahan selama 1 jam lagi. Ruoshi akan datang untuk membantumu. Luangkan waktumu. Tidak akan terlambat untuk berdandan. Yang Kai tertawa. Hatinya dipenuhi dengan sukacita. Bukan hanya karena dia telah mendengar suara Zhang Ruoshi lagi setelah bertahun-tahun, tetapi juga karena kekhawatirannya sebelumnya tidak menjadi kenyataan. Bahkan jika Zhang Ruoshi telah memperoleh warisan hukuman surga, tidak ada banyak perubahan. Suara yang familiar itu mengingatkannya pada gadis kecil pemalu yang selalu berada di sisinya. Saat dia berbicara, dia sekali lagi memobilisasi kekuatan dunia untuk melawan ki iblis yang tak terbatas. Zhang Ruoshi tersenyum ringan. Melihat tuan begitu energi, Ruoshi merasa lega. Pada titik ini, tidak ada suara. Mungkin karena dia sibuk dengan sesuatu dan tidak punya waktu luang. Setengah jam, Yang Kai menghela nafas panjang. Meskipun dia memiliki 2 tetua klan naga dan banyak kaisar Sudo yang mendukungnya, dia selalu merasa seperti dia bertarung sendirian di medan perang dunia ini. Sekarang, akhirnya ada Zhang Ruoshi. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang bisa dia tunjukkan begitu dia keluar dari pengasingan. Dari sepasang mata indah di langit barusan, kekuatan Zhang Ruoshi saat ini tidak boleh kalah dengan miliknya. Seperti yang diharapkan dari warisan garis darah yang bisa melukai Great Demon God di puncaknya. Dalam waktu sesingkat itu benar-benar menyebabkan perubahan besar pada gadis kecil pemalu itu. Dalam setengah jam, dia harus bertahan bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, Yang Kai merasakan tekanan di sekelilingnya tiba-tiba meningkat. Dan saat dia mati-matian berusaha melawan, dia tidak bisa menahan perasaan dingin. Mo Seng, kamu sedang terburu-buru. Dari tekanan yang datang dari segala arah, Yang Kai bisa merasakan keinginan Mo Seng. Seolah-olah dia tidak sabar untuk melahap tanah murni terakhir dari Star Boundary dan menyerap energi spiritualnya yang terakhir. Ini membuat Yang Kai senang bukannya kaget. Sikap Mo Seng dengan jelas menunjukkan bahwa dia juga cukup waspada terhadap Zhang Ruoshi. Jika tidak, dia tidak akan bertindak seperti ini. Mo Seng dengan dingin mendengus tetapi tidak menjawab. Tidak lagi tetap tenang. Membuat Yang Kai semakin yakin dengan tebakannya. Zhang Ruoshi sekarang memiliki kekuatan untuk mengancamnya. Kekuatan ini setidaknya sama dengan kekuatannya saat ini. Namun, meskipun dia tahu ini, Yang Kai tidak dapat menggunakannya untuk melakukan apapun. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah bertahan sampai Zhang Ruoshi keluar dari pengasingan dan menggabungkan kekuatan mereka untuk mengalahkan Mo Seng. Pada saat ini, ekspresi Yang Kai berubah. Penghalang pertahanan yang telah dia coba dengan keras untuk dilawan sebenarnya menunjukkan tanda-tanda runtuh, menyebabkan dia sangat terkejut. Setelah pemeriksaan singkat, wajahnya langsung tenggelam. Saat ini, di Star Boundary ini,
Dia adalah satu-satunya Kaisar Agung yang dapat memobilisasi kekuatan seluruh dunia. Tetapi pada saat itu, dia tiba-tiba menemukan bahwa kendalinya atas dunia telah menjadi jauh lebih lemah. Seolah-olah ada kekuatan lain yang telah membagi kendalinya atas dunia. Pada saat itu, dia samar-samar merasakan aura 7 Kaisar Agung lainnya yang hilang. Dia pernah merasakan aura 7 Kaisar Agung ini dan tahu bahwa mereka terjebak di ruang yang aneh. Tidak dapat melarikan diri. Namun, sejak saat itu, dia tidak bisa merasakan mereka, apalagi tahu di mana mereka terjebak. Namun, barusan, perasaan itu sangat jelas, dan bahkan ada beberapa petunjuk tentang di mana mereka berada. Dalam keadaan normal, selama dia diberi waktu, dia mungkin bisa menemukan lokasi berbagai Kaisar Agung. Tetapi pada saat ini, Yang Kai tidak punya waktu untuk menyelidiki masalah ini. Kontrolnya atas kekuatan dunia lemah, dan hasilnya adalah perlawanannya terhadap Great Demon God menjadi lebih lemah. Di sisi lain, Great Demon God tampaknya telah meminjam kekuatan dunia untuk sangat menekannya. Apa yang kamu lakukan? Yang Kai menggeram dengan gigi terkatup. Mo Seng mencibir. Mengapa kamu tidak menebak? Bajingan, Yang Kai mengutuk. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan Mo Seng, dia yakin bahwa perubahan kekuatan dunia terkait dengan 7 Kaisar Agung lainnya. Mo Seng tampaknya mampu merebut kendali mereka atas kekuatan dunia dan menggunakannya untuk menekannya. Saat mereka berdua sedang berbicara, di tempat yang asing, Zhan Wuhen sedang duduk bersila, menatap Huang Wuji dengan wajah pucat. Mereka berdua berjarak kurang dari 3 kaki, dan pada saat ini, ada telapak tangan layu yang tertancap di dada Huang Wuji. Telapak tangan ini dipenuhi dengan aura yang sangat menakutkan, dan meskipun itu adalah benda mati, itu masih menyebabkan Zhan Wuhen sangat tersentuh. Sulit membayangkan betapa kuatnya pemilik telapak tangan ini ketika dia masih hidup. Telapak tangan ini bukan yang dia tusuk ke dada Huang Wuji, melainkan miliknya. Saat darah ditelan oleh telapak tangan, aura Huang Wuji naik dengan mantap, mencapai tingkat yang bahkan Zhan Wuhen harus lihat. Pada saat ini, Demon Sein nomor 1 di wilayah iblis sedang melakukan serangkaian segel tangan sambil mengarahkan jari ke arah Zhan Wuhen. Tidak diketahui teknik rahasia aneh macam apa yang dia gunakan. Tetapi Zhan Wuhen dapat dengan jelas merasakan kekuatan misterius yang ditarik keluar dari tubuhnya. Kekuatan ini adalah kehendak dunia yang diberikan dunia kepadanya. Mengandalkan kehendak dunia ini, takdirnya tidak terbatas, dan dia dapat menggunakan kekuatan dunia untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, Zhan Wuhen mengajukan pertanyaan yang sama dengan Yang Kai. Apa yang kamu lakukan? Wajah Huang Wuji berubah dan tubuhnya bergetar seolah-olah dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Jangan khawatir, Lord Demon God akan segera mengakhiri ini. Great Demon God, Zhan Wuhen menggertakkan giginya dan bertanya. Mereka berdua telah terjebak di sini selama beberapa tahun. Jadi tentu saja, mereka tidak akan memiliki komunikasi. Juga dari Huang Wuji lah Zhan Wuhen mengetahui tentang keberadaan Great Demon God dan beberapa skema wilayah iblis. Itu benar. Great Demon God akan segera dibangkitkan. Dan kalian semua akan menjadi korban persembahan Great Demon God. Wajah Huang Wuji menunjukkan sedikit kegilaan. Seolah-olah dia rela mengorbankan segalanya untuk yang disebut Great Demon God ini.